Mata Rika memerah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku menginginkan kehidupan. Apa yang kuinginkan? Kamu dan Reni berkumpul. Hidupku sudah tiada. Untuk apa lagi aku harus hidup? Kita berdua harus berhenti hidup. Biarkan mobil menabrak kita berdua sampai mati." Saat ini Chandra Haris juga menyadari bahwa Rika selalu berkata bahwa dia akan bertarung sampai kematiannya. Kata-kata ini jelas lebih dari sekedar kata-kata. Dia segera memohon belas kasihan. "Oh, istriku, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia." Saat ini, terdengar suara pengereman darurat dari belakang. Dan sebuah mobil melambat dengan canggung di belakang. Kemudian melewati culinan dan memulai dari kanan. Dia menyusul mobilnya, menginjak rem lagi, menurunkan kaca jendela, dan mengumpat, "Apa kamu tidak ingin hidup lagi? Mengapa kamu memarkir mobilmu di jalan raya?" Rika sangat marah, menurunkan jendela, dan menghadap ke mobil. Pada orang itu, dia berteriak dengan marah, "Dasar, aku tidak ingin hidup lagi. Kenapa kamu menginjak rem? Kenapa kamu tidak menabrak kami sampai mati saja?" Orang lain bingung, tanpa sadar dia berkata, "Aku menabrak culinanmu? Tidak pasti apa kamu yang mati atau aku yang mati." Petik 2. Rika segera berkata, "Oke, kalau begitu mari kita berubah. Kamu mengendarai mobil ini dan menabrak mobil kami. Aku sangat lelah hidup. Jika kamu tidak menabrakku sampai mati hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Kamu bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku tidak takut mendapat masalah apapun. Bahkan jika Raja Surga datang, aku akan menggaruk wajahnya. Jadi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, aku akan menuliskan nomor platmu. Jual mobil ini nanti, dan gunakan uang hasil penjualan mobil itu untuk membayar seorang pembunuh yang membunuhmu." Pria itu berkeliling dunia dan mendapat banyak informasi. Tapi dia belum pernah melihat kekejaman seperti Rika. Karakter tersebut begitu ketakutan hingga tidak bisa lagi memegang kemudi. Dia menggenggam tangannya yang gemetar dan menghadap ke jendela, membungkuk dan meminta maaf. "Bibi, maafkan aku impulsif. Anda mengendarai Rolls-Royce, dan saya mengendarai Honda Civic." Petik 2. Akulah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi barusan. Anda tidak boleh tersinggung. Anda adalah atasan dan saya adalah bawahan. Saya benar-benar tidak mampu menyinggung orang kaya seperti Anda. Mohon berbaik hati kepada saya. Rika melihat tatapan cemas dan bingung pihak lain. Mengetahui bahwa gaya bermainnya yang putus asa telah menang lagi. Dan dia terlalu malas untuk berbicara dengan orang asing. Seperti orang biasa, dia langsung memarahinya, "Keluar dari sini." Seolah-olah dia telah menerima amnesti, pria itu buru-buru berkata, "Aku akan keluar dari sini. Ya, aku akan keluar dari sini." Setelah mengatakan itu, dia menginjak pedal gas sampai ke bawah, dan mobil melaju perlahan. Begitu pria itu pergi, Rika langsung mengincar Chandra Haris lagi, membanting tinjunya ke dashboard, dan mengumpat dengan marah, "Chandra, sebaiknya kau mengatakan yang sejujurnya padaku. Kapan Reni kembali?" Chandra Haris terkejut dan ketakutan, dan menjelaskan dengan gemetar, Aku benar-benar tidak tahu. Aku baru saja bertemu dengannya di Universitas Lansia. Saat dia menjadi profesor, jadi aku tahu dia kembali. Apa sebenarnya itu? Ketika dia kembali, aku tidak tahu sama sekali." "Kamu pembohong." Rika mengertakkan gigi dan berkata, "Reni telah pergi selama bertahun-tahun. Tapi dia tidak menghubungimu ketika dia kembali ke Jakarta." Chandra Haris berbohong dengan hati nurani yang bersalah. "Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Kami kebetulan bertemu satu sama lain di universitas untuk lansia. Dan sudah kubilang, dia punya pasangan dan akan segera menikah. Dia dan aku tidak bersalah."
Rika mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berteriak seolah dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Aku tahu. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Chandra Haris dan berkata dengan marah, kita berdua telah bersama selama bertahun-tahun. Kamu menyebutkan perceraian kepadaku 2 kali. Suatu kali ketika aku kehilangan seluruh uangku karena bermain kartu. Dan di lain waktu setelah aku ditangkap dan dikirim ke pusat penahanan karena skema piramida. Pada titik ini, Rika menganalisis dengan suara dingin. Pemain kartuku tidak akan menjelaskan secara detail. Kesalahan memang ada padaku. Tapi aku sangat menderita di MLM saat itu. Kau ingin menceraikanku begitu aku keluar. Dan sejak itu, kita tidur di kamar terpisah. Aku sudah lama tidak menikah. Katakan padaku yang sebenarnya. Apa Reni kembali saat aku ditangkap? Chandra Haris tiba-tiba berkeringat dingin karena ketakutan. Saat itu, dia tidak mengenali wanita di depannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir pada dirinya sendiri. Apa ini masih Rika? Apa dia memiliki kemampuan analisis logis yang kuat? Namun, dia tidak berani mengakuinya sampai kematiannya. Saat ini, dia berbohong dan berkata, sayang, ini sebenarnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Selama waktu itu, Tama dan aku hampir menjungkir balikan Jakarta untuk menemukanmu. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk bertemu orang lain? Kalau tidak percaya, kamu bisa bertanya langsung pada Tama sesampainya di bandara nanti. Chandra Haris yakin Tama pasti akan membantunya menutupi kebohongannya. Lagi pula, dia juga hadir saat menjemput Reni. Dia mengetahui 4, 5, dan 6 hal yang terlibat. Dan dia pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Tanpa diduga, Rika tidak dipimpin olehnya saat ini, melainkan berkata dengan dingin. Kenapa aku bertanya padamu? Jika aku ingin bertanya, aku akan bertanya pada Reni, bukankah dia akan menikah? Oke, di hari pernikahan, aku akan pergi ke tempat pernikahan secara langsung dan bertanya mengapa dia ingin merayu suamiku. Chandra Haris menjadi pucat karena ketakutan. Jika Rika pergi ke pernikahan Reni untuk menimbulkan masalah, dan putra Reni ada di sana, dan mungkin beberapa teman lama ada di sana, bukankah rahasianya akan segera terbongkar? Terlebih lagi, jika Rika benar-benar membuat keributan besar di pesta pernikahan, maka dia akan merasa malu berkeliaran di Jakarta mulai sekarang. Jika dia tidak bisa bertahan hidup di Jakarta dan tidak bisa tinggal di rumah. Kalau begitu, bukankah dia tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat ini selamanya? Chandra Haris, yang sangat gugup, hanya bisa memohon. Sayang, percayalah padaku kali ini. Aku tidak akan mengatakan apa-apa, hanya berbicara tentang fakta bahwa mereka akan menikah. Tidak ada yang mungkin terjadi antara aku dan dia. Dari sini saja kamu bisa tahu bahwa aku tidak bersalah. Rika berkata dengan marah. Jika Reni kembali ketika aku ditangkap, sudah lama berlalu. Lama sekali, di tengah-tengah apa yang tidak bisa terjadi, bahkan jika dia akan menikah sekarang, itu tidak berarti dia dan kamu baik-baik saja saat itu. Mungkin kalian berdua berkumpul saat aku ditangkap, kau memintaku untuk bercerai dan aku tidak setuju. Dan kemudian dia memutuskan untuk menikah dengan seseorang. Hati Chandra Haris gemetar ketakutan. Kenapa Rika jadi seperti ini? Melihat Chandra Haris tidak berbicara, Rika langsung bertanya. Aku bahkan lebih bertekad. Dia tiba-tiba menjadi marah. Dengan marah merobek jeruji pada Chandra Haris sambil mengutuk. Oke, melihat postur tubuhmu, kamu benar-benar membuatku benar, bukan? Chandra, dasar laki-laki tak berperasaan. Aku diintimidasi oleh ibumu di pusat penahanan. Dan kakiku patah. Kamu sangat baik, kau benar-benar berhubungan dengan Reni di luar. Dengar,
aku akan mencabik-cabik wajahmu. Kalau begitu aku akan mencabut kedua bola matamu. Petik 2 titik. Setelah itu, Rika mulai melawan Chandra Haris sekuat tenaga. Chandra Haris hanya merasakan sakit yang membakar di seluruh wajahnya. Dia begitu patah hati hingga hendak membuka pintu mobil dan melarikan diri ketika tiba-tiba terdengar sirene di belakangnya. Segera setelah itu, terdengar suara dari pengeras suara. Apa yang dilakukan culinan di depan itu? Siapa yang menyuruhmu berhenti di jalan raya? Segeralah menepi ke jalur darurat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.